Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Alif Abdillah dari kelas Pendidikan Matematika 2021C dengan nomor NIM 2103030174075 akan mempresentasikan tentang jawaban dari persoalan di soal-soal di pendidikan Pancasila untuk Pancasila sebagai paradigma pembangunan di berbagai bidang. Yang pertama adalah menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan Pancasila, paradigma pembangunan di bidang politik, yakni yang pertama itu membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global, membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat, mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi, memperkuat politik dan kelembagaan demokrasi, memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah, pemberdayaan politik dalam pembangunan perempuan, mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Yang nomor dua adalah menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan di bidang politik, yakni mendedikasikan pembangunan kualitas SDM, membangun kedaulatan program pangan berbasis agribisnis kerakyatan, kemudian mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional. Yang keempat ada membangun pemberdayaan buruh, yang kelima ada membangun sektor keuangan berbasis nasional, yang keenam ada penguatan investasi politik, yang ketujuh adalah membangun penguatan kapasitas fiskal negara, yang kedelapan ada membangun ekonomi maritim, yang kesembilan ada mengembangkan kapasitas perdagangan nasional. Kemudian yang ketiga menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang sosial budaya, yakni yang pertama berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa, kemudian memperteguh kebinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial, kemudian melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, kemudian membangun jiwa bangsa dengan melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga. Yang nomor 4 yakni menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan di bidang hukum, yakni capaiannya yaitu indeks penegakan hukum meningkat menjadi 75% di tahun 2019. Yang kedua ada indeks persepsi korupsi atau IPK meningkat dari 32 di tahun 2014 menjadi 50 di tahun 2019. Kemudian indeks perilaku anti korupsi meningkat dari 3,92 di tahun 2014 menjadi 4 di tahun 2019. Kemudian berikutnya yakni untuk nomor 6. Nomor 6 yaitu menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Peningkatan kualitas, yakni yang pertama adalah peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dengan adanya pembangunan fasilitas kegiatan penyuluhan atau penerangan agama dan lain-lain. Berbagai upaya ini dalam peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama telah melahirkan wawasan keagamaan yang seimbang, moderat, inklusif, dan menghargai perbedaan di kalangan umat beragama. Kemudian yang kedua yakni peningkatan kerukunan umat beragama dengan operasionalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dengan memberikan jaminan dan perlindungan serta fasilitas dan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar. Kemudian yang keempat ada peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kemudian yang kelima ada peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dengan penyelenggaraan pembangunan bidang agama dengan lebih efektif dan efisien, akuntabel, dan transparan. Kemudian yang ketujuh ada menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains atau IPTEX. Yakni yang pertama adalah meningkatkan dukungan nyata IPTEK terhadap peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada meningkatkan dukungan IPTEK untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan dukungan IPTEK untuk penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. Kemudian yang keempat ada meningkatkan dukungan bagi kegiatan IPTEK termasuk penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan. Kemudian yang kelima ada terbangunnya 100 teknopark di kabupaten atau kota
dan Science Park di setiap provinsi. Kemudian yang 8, soal nomor 8 yakni menjelaskan bagaimana mekanisme atau prosedur perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Dalam merumuskan RPJMN yakni diawali dengan adanya Bappenas, menyusun rencana-rencana teknokratik, kemudian dilanjutkan oleh pembentukan rencana awal yang merepresentasikan visi misi dari presiden. Rencana awal ini digunakan sebagai acuan Renstra atau R. Kemudian langkah berikutnya yakni pengadaan Musrenbangnas RPJMN untuk membuat rencana serta rencana akhir yang diproses dari rencana awal yang sudah dibuat tadi. Kemudian setelah rencana akhir dibuat, kemudian rencana teknokratik serta rencana akhir tadi diproses untuk menjadi RPJMN. Nah, RPJMN yang sudah terumuskan yakni kemudian ditetapkan melalui peraturan presiden, yakni dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah pelantikan presiden. Sekian jawaban-jawaban saya atas soal pendidikan Pancasila. Saya Haidar Alif Abdillah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab atau salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.